Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada masa kejayaan dinasti Tang, Tiongkok bukan hanya menjadi pusat peradaban dan budaya, tapi juga menyimpan banyak kisah misteri yang memancing rasa ingin tahu manusia modern. Salah satu kisah paling aneh dan menegangkan tercatat dalam buku kuno Yaoyang Cacu. Di antara berbagai kisah dalam buku itu, ada satu legenda tentang bulan yang hingga kini masih menjadi teka-teki besar. Kisah ini bukan hanya sekadar dongeng, tapi mengandung sejumlah detail ilmiah yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah-olah penulisnya pernah mengalami kontak langsung dengan makhluk dari luar angkasa. Pertemuan di pegunungan, awal kisah yang tak masuk akal. Ceritanya bermula dari surat seorang teman penulis bernama Tuan Chengxi. Ia menuliskan pengalaman adiknya bersama seorang sarjana yang pernah tersesat di pegunungan misterius. Dalam keadaan putus asa, mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang tengah beristirahat di bawah pohon. Meski dipanggil beberapa kali, sang kakek baru menanggapi setelah beberapa saat. Namun, alih-alih menunjukkan jalan keluar, kakek misterius itu justru menuju ke arah bulan di langit dan mulai membagikan pengetahuan yang mengagetkan. Sang kakek berkata dengan tenang, "Tahukah kalian, bulan itu terbuat dari 7 benda berharga dan bentuknya bulat seperti bola raksasa. Bulan sebenarnya tidak memiliki cahaya sendiri, ia hanya memantulkan sinar matahari. Permukaan bulan yang tidak rata menciptakan bayangan-bayang aneh di sana." Lebih lanjut, kakek itu mengaku, sekarang ada 82.000 pekerja yang tinggal di bulan untuk melakukan perbaikan, dan saya adalah salah satunya. Setelah berkata demikian, ia membuka bungkusan berisi alat-alat aneh dan 2 butir makanan putih seperti nasi kepal. Ia berkata, "Makanlah, meski makanan ini tidak membuatmu abadi, tapi cukup untuk menjaga kesehatan seumur hidup." Setelah membantu mereka keluar dari hutan, kakek misterius itu lenyap begitu saja, meninggalkan tanda tanya yang tak pernah terjawab hingga kini. Kisah misteri yang mengandung ilmu pengetahuan modern. Sekilas, cerita ini mungkin terdengar seperti dongeng fantasi. Namun semakin dipikirkan, semakin terasa misterius dan menegangkan. Bagaimana bisa seorang kakek di zaman dinasti Tang tahu bahwa bulan terdiri dari 7 unsur utama, berbentuk bulat, dan permukaan serta cahayanya merupakan hasil pantulan sinar matahari? Wikipedia sendiri mencatat bahwa 99,99% permukaan bulan memang tersusun dari 7 unsur utama, sama seperti yang disebutkan dalam cerita kuno ini. Lebih mencengangkan lagi, pada masa itu, sekitar 1200 tahun yang lalu, ilmu astronomi masih sangat minim. Bahkan kepercayaan bahwa bumi itu datar masih dipegang oleh banyak orang. Maka wajar jika banyak ahli menduga kisah ini adalah catatan kontak dengan makhluk cerdas luar angkasa yang ditulis dalam bahasa dan konsep yang bisa dipahami orang pada zamannya. Bulan bukan sekedar penerang malam. Kisah ini kemudian membuka tabir pentingnya bulan bagi kehidupan di bumi. Banyak orang mengira bulan hanya berperan sebagai sumber cahaya malam, padahal dampaknya jauh lebih besar dan vital. Bila bulan lenyap begitu saja, bumi akan mengalami kehancuran ekosistem secara total. Gravitasi bulan menjaga pasang surut laut. Jika bulan hilang, gelombang pasang turun drastis, merusak kehidupan laut dan rantai makanan. Cahaya bulan penting bagi hewan nokturnal. Tanpa bulan, malam menjadi benar-benar gelap. Rotasi bumi akan berubah drastis tanpa stabilitas gravitasi bulan. Rotasi bisa meningkat 4 kali lipat, membuat satu hari hanya 6 jam. Sumber rotasi bumi pun akan tidak stabil, menyebabkan iklim ekstrim. Beberapa wilayah panas membara tanpa henti, sementara daerah lain gelap dan membeku. Tak hanya itu, tanpa bulan, bumi berisiko besar memasuki zaman es panjang. Hidup di bumi akan punah sebelum kita sempat merenungkannya. Kebetulan kosmis atau perencanaan cerdas. Ada fakta luar biasa tentang posisi bulan di tata surya. Bulan dan matahari tampak sama besar di langit, padahal ukuran matahari 400 kali lipat dari bulan.
namun jaraknya ke bumi juga 400 kali lebih jauh. Hasilnya, hanya di bumi kita bisa menyaksikan gerhana matahari total yang sempurna, seolah-olah ada perhitungan cermat di balik fenomena itu. Sebagian ilmuwan menilainya sekedar kebetulan. Namun, bagaimana jika semua itu adalah hasil dari perencanaan cerdas oleh kekuatan atau makhluk luar biasa? Teori, bulan adalah alat kontrol eksperimen kehidupan di bumi. Sejarah bumi menunjukkan ada 5 kali peristiwa kepunahan massal, masing-masing membersihkan bumi sebelum muncul kehidupan baru. 1. Ordovisium, 444 juta tahun lalu. 85% spesies punah akibat suhu bumi turun ekstrim. 2. Devon, 360 juta tahun lalu. Kepunahan biota laut besar-besaran. 3. Permian, 250 juta tahun lalu. 95% makhluk hidup musnah oleh iklim ekstrim dan aktivitas vulkanik. 4. Trias, 200 juta tahun lalu. 75% spesies laut lenyap karena letusan supervulkanik. 5. Kapur, 65 juta tahun lalu. Dinosaurus punah akibat tumbukan asteroid. Apakah semua ini kebetulan atau justru seperti riset besar pada kehidupan di bumi dengan bulan sebagai alat kontrolnya? Jarak bulan ke bumi yang berada di zona aman, batas Roche, dianggap sangat presisi. Jika bulan menjauh atau mendekat melampaui batas ini, kehancuran besar bisa terjadi. Legenda banjir besar yang tercatat di lebih dari 600 budaya dunia, termasuk kisah banjir dalam Alkitab dan peradaban Maya, diduga merupakan hasil dari perubahan gravitasi bulan, bukan sekedar bencana alam biasa. Jejak misteri bulan di catatan kuno. Sejak ribuan tahun lalu, bulan telah memicu rasa penasaran manusia. Catatan kuno Tiongkok memuat deskripsi menakjubkan jauh sebelum pengetahuan modern berkembang. Dalam Yauchang Cacu, bukan hanya soal 7 benda berharga, tapi juga klaim bahwa bulan berongga, sesuatu yang baru diketahui ribuan tahun setelahnya lewat penelitian para ilmuwan dan misi luar angkasa. Fakta fisik bulan semakin memperkuat kecurigaan bahwa bulan bukan benda langit biasa. Bulan selalu menampilkan satu sisi yang sama ke bumi. Akibat rotasi dan revolusi yang presisi, kemungkinan kebetulan seperti ini di alam semesta sangat kecil. Batu bulan yang dibawa astronot ternyata kaya unsur logam seperti titanium dan baja tahan panas. Seolah-olah pernah terkena suhu sangat tinggi, bahkan diduga hasil rekayasa. Hasil eksperimen tabrakan alat ke permukaan bulan mengindikasikan bagian dalam bulan mungkin benar-benar berongga. Bulan, satelit alami atau pesawat alien raksasa. Dari banyak keanehan ini, tak sedikit ilmuwan dan peneliti mulai berani berspekulasi. Apakah bulan sebenarnya benda buatan? Apakah ia pesawat ruang angkasa raksasa yang sengaja ditempatkan untuk mengawasi atau bahkan mengatur kehidupan di bumi? Catatan kuno tentang alien bukan sekedar mitos. Tiongkok kuno menyimpan lebih dari 900 kisah tentang alien dan piring terbang. Dalam Xie Yi Ji diceritakan tentang kapal terbang raksasa di Laut Barat, sekarang Tibet, yang melayang bertahun-tahun, kadang terlihat bersinar terang, dan sosok manusia berjubah putih di atasnya. Sementara dalam Shou Shen Qi, pada tahun 259 Masehi, muncul anak kecil berwajah aneh, berpakaian biru, bermata terang, yang mengaku berasal dari bintang, lalu menghilang menjadi cahaya. Anehnya, ramalannya tentang masa depan negeri Wu terbukti beberapa tahun kemudian. Penutup, semakin banyak jawaban, semakin banyak misteri. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, banyak fenomena alam mulai terungkap. Namun, misteri tentang bulan dan kisah pertemuan dengan makhluk luar angkasa di masa lalu justru semakin membuat manusia modern penasaran. Siapakah kita di alam semesta ini? Apakah bulan benar-benar ciptaan alami? Atau ada tangan tak kasat mata yang mengatur kehidupan di bumi lewat benda misterius itu? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.